Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid wal akhirah illa qadaitaha wa sartaha. Saudara-saudara, uwa-uwa yang saya hormati, begitu pula orang tua saya yang saya cintai, guru-guru saya yang juga saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang mana dengan karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di majlis ilmu sekaligus majlis silaturahmi mingguan keluarga besar Kiai Haji Adnan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, hingga kita semoga Allah SWT mengumpulkan bersama Nabi kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kali ini insyaallah mengambil tafsir daripada tafsir surat Al-Ghasyiyah, mengambil dari salah satu kitab tafsir Fathul Bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala hal ataka haditsul ghasyiyah. Al-Ghasyiyah adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi imam sholat Jumat. Di antaranya karena surat Al-Ghasyiyah ini mengingatkan kita, mengingatkan orang yang mendengarnya tentang perkara di hari akhirat kelak atau di hari kiamat kelak. Kesamaannya dengan surat Al-A'la, di surat Al-Ghasyiyah ada ayat yang berbunyi fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, berikanlah peringatan wahai Nabi Muhammad, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Kalau di surat Al-A'la Allah juga berfirman fadzakir in nafa'atid dzikra. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi yang menerima atau mendengarnya. Ada kesamaan dari dua ayat tersebut. Al-Ghasyiyah, tidak ada khilaf ulama di sana bahwasanya Al-Ghasyiyah turun sebagai ayat makkiyah atau ayat yang mana turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Kayak hari kiamat memiliki banyak nama, al-qiyamah yang dalam arti di sini adalah kebangkitan. Kemudian yaumul ba's, hari kebangkitan pula. Yaumuddin, hari pembalasan, dan yang di sini disebutkan Al-Ghasyiyah. Kenapa dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Di sini waqad dhahaba ila anna al-murad bil ghasyiyah huna al-qiyamah aktsarul mufassirin. Dinamakan Al-Ghasyiyah karena qala al-ghasyiyatus sa'ah wa fil misbah al-ghasya al-ghita wa yuqalu anna al-ghasya yu'tilul qawi al-muhlikah wal awradah al-hassasah. Ulama menyebutkan al-ghasya itu artinya menutupi, yang menutupi ataupun menimpa. Kiamat dinamakan al-ghasyiyah karena pada saat itu kiamat itu menutupi ataupun menyeliputi seluruh makhluk dengan huru-haranya. Ada juga yang mengatakan al-ghasyiyah tadi kenapa dinamakan yang menutupi, karena pada saat hari kiamat itu menutupi wajah-wajah orang kafir atau membuat wajah-wajah orang kafir itu tertunduk lesu, tertunduk malu, tertunduk takut.
Kemudian ada juga yang mengatakan ghoshya, yang tadi artinya menutupi, karena hari kiamat itu dapat menutupi ataupun melumpuhkan kekuatan gerak dan urat-urat saraf. Jadi kalau orang itu lemas begitu karena suatu perkara yang sangat dahsyat, kemudian dia tidak bisa bergerak lagi karena urat-urat sarafnya melemah dan jantungnya juga sangat melemah, baik itu kedinginan ataupun kelaparan yang lebih, maka itu juga dinamakan kondisi tersebut dengan al-ghosyah. Jadi di sini pertama menutupi seluruh manusia karena huru haranya, menutupi wajah orang-orang kafir karena mereka akan tertunduk lesu, malu dan takut. Ghosyah juga bisa bermakna pada saat itu manusia terkaget-kaget sehingga mereka lumpuh, tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, ini Nabi namakan al-ghosyah. Hal ataka haditsul ghosyah. Ayat yang kedua, wujuhu yaumaidin khasyiah. Wujuhun, hari itu wajah-wajah, khasyiah, tertunduk. Wujuhu yaumaidin khasyiah, pada hari itu wajah-wajah tertunduk. Wujuh kalau dari bahasa Arab itu jamak daripada wajhun, yang berarti wajah. Apakah semua wajah tertunduk? Karena di sini jamak, ternyata di sini adalah lafaz umum yang menginginkan daripada lafaz tersebut makna yang khusus, yaitu tidak semua wajah tertunduk gitu ya, atau merendah, tetapi di sini ada yang mengatakan wajah-wajah orang yang kafir, atau yang kedua ada yang mengatakan, mufassir mengatakan wajah-wajah kaum Yahudi dan Nasrani. Wujuhu yaumaidin khasyiah. Kalimat khasyiah, khasyiah artinya adalah tunduk, patuh dan merendah. Jadi terbayangkan oleh kita bahwasanya pada saat itu, setelah kita tahu bahwasanya di sana ada huru-hara hari kiamat gitu ya. Kemudian tadi badan kita itu tidak bisa bergerak karena saking takutnya. Kemudian sebagian orang pun wajahnya ada yang tertunduk karena merendah, karena khawatir nasib tentang dirinya sendiri. Wujuhun, meskipun di dalam sastra Arab ada yang dinamakan dengan majaz mursal, jadi sama dengan bahasa Indonesia, tapi majaz mursal ini adalah suatu kiasan gitu ya. Majaz di sini wujuh, wajah, maksudnya adalah manusia seluruhnya, tapi Allah menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan wajah saja? Karena letak kehormatan seseorang itu ada pada wajahnya. Kalau wajahnya sudah malu, berarti itu menunjukkan kehormatan dirinya, ataupun menunjukkan bahwasanya rasa malunya itu terlihat pada wajahnya. Maka Allah menyebutkan wujuhi yaumaidin khasyiah. Amilatun nasibah. Amilatun ya, orang yang bekerja, amilah, atau orang yang telah berusaha keras, nasibah, lagi kepayahan. Jadi amilatun nasibah tadi menjelaskan setelah wujuhi yaumaidin khasyiah, orang yang pada saat itu tertunduk. Mereka adalah orang-orang yang amilatun nasibah, orang yang berusaha keras, karena orang itu berusaha keras, lagi kepayahan. Di sini dalam tafsir Fathul Bayan menyebutkan nasibah sama seperti dalam surat Alam Nashrah Laka Sadrak, ya. Di akhirnya disebut faida qara'ta fansab ya. Nasoba ini adalah pekerjaan, orang mengerjakan sesuatu hingga lelah, itu namanya nasoba. Kalau orang bekerja saja
Tidak disebut dengan nasoba, tapi kalau nasoba yang sibuk itu adalah orang mengerjakan sesuatu dengan lelah. Di sini disebutkan dalam Sifatur Rahman, orang yang pada hari kiamat amilatun nasibah, bekerja dengan lelah, itu ditafsirkan pertama adalah pekerjaan mereka di akhirat. Jadi tadi ya, nanti setelah tibanya yaumul hisab, orang-orang yang tertunduk karena malu atas dosa-dosanya itu amilatun nasibah, mereka akan menghadapi pekerjaan di akhirat yang sungguh sangat lelah. Seperti ya, mereka nanti di neraka akan ditarik dengan rantai-rantai yang sangat berat dan sebagainya. Amilatun nasibah diartikan yang pertama adalah tafsirnya bahwasanya nanti mereka di akhirat akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat menyusahkan bagi mereka, ya, dibelenggu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang menafsirkan orang yang tertunduk, kemudian amilatun nasibah, orang yang beramal dengan susah payah, itu adalah orang-orang yang beramal di dunia. Tapi di sini adalah orang-orang yang beramal, maksudnya orang-orang yang menyembah Allah SWT dengan menyembah bukan kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak mendapatkan tidak mendapatkan manfaat daripada amalnya. Jadi mereka tertunduk lesu, padahal mereka pada saat di dunia nasibah, lelah beribadah, tetapi bukan beribadah kepada Allah. Itu tafsir yang kedua, amilatun nasibah, orang-orang yang bekerja ya ketika di dunia hingga lelah, atau orang-orang yang beribadah ketika di dunia kepada selain Allah hingga lelah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Tadi golongan yang tadi spesifik, para mufassir mengatakan Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada juga yang mengatakan orang yang non-muslim kebanyakannya. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Hamiyah di sini ditafsirkan hamiyah artinya adalah dari kata hama. Hama artinya adalah api yang sangat membara. Diriwayatkan bahwasanya api neraka itu pertama dipanaskan selama berapa ribu tahun hingga merah. Kemudian dinyalakan kembali, dipanaskan kembali api tersebut hingga warnanya putih. Kemudian setelah warna putih dipanaskan kembali sama dengan beberapa ribu tahun sebelum-sebelumnya, dipanaskan lagi sehingga api tersebut berwarna hitam. Jadi dari merah dipanaskan kembali beribu-ribu tahun menjadi putih, dipanaskan kembali beribu-ribu tahun menjadi menghitam. Ini yang dinamakan dengan naron hamiyah, api yang sangat panas, api yang sangat membara, yang mana nauzubillah min dzalik itu adalah tempat masir orang-orang yang mengingkari Allah SWT. Jemaah pengajian yang digunakan Allah SWT, tusqa min ainin aniyah. Ayat yang kelima, tusqa, mereka diberikan minum, min ainin aniyah, dari sumber mata air aniyah, yang mana air tersebut pada puncak panasnya. Jadi aniyah itu diibaratkan kalau di sini adalah air yang panas yang ditunda untuk dimatikan. Nah, itu aniyah, air yang panas kalau sudah mengepul seperti itu, tapi kita tunda untuk dimatikan api airnya tuh. Nah, itu namanya aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Imam Al-Wahidi mengatakan dalam tafsirnya,
Para mufasir mengatakan seandainya setetes air dari air yang mendidih dari ayat tusqa min ainin aniyah itu turun jatuh ke atas gunung-gunung di dunia, niscaya gunung-gunung itu akan meleleh. Tusqa min ainin aniyah, air yang dibiarkan panasnya tidak dimatikan, air yang dibiarkan ketika panasnya meletup itu. Tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhuri. Ayat yang ke-6, laisa lahum, dan mereka tidaklah memiliki ta'amun, makanan, illa min dhuri, kecuali daripada duri. Duri ini ditafsirkan adalah makanan yang biasanya dimakan oleh unta. Jadi unta itu bisa makan tumbuhan daun dan juga bisa makan seperti semak belukar gitu lah. Itu namanya dori. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Amun illa min duri. Jadi orang-orang yang berada di neraka itu makanannya salah satunya adalah dori'un. Kalau dalam terjemah di dunia itu biasanya semak belukar yang berduri yang dimakan oleh unta. Tapi di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan huwa ba'du ma akhfahu Allahu minal adab. Jadi sebetulnya hakikatnya dari dori itu adalah ma'afahullah minal adab, itu masih disembunyikan oleh Allah SWT. Secara hakikatnya kita tidak tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah SWT. Wa qala Ibnu Kaisan huwa at-ta'am yadra'una indahu wa yudhilluna wa yatadarra'una ila Allah bil khalas minhu. Kata Ibnu Kaisan mengatakan jenis ataupun hakikat dori itu tidak kita ketahui karena tidak ada bandingannya di dunia. Tetapi yang dimaksudkan dengan dori itu adalah makanan yang mana nanti seseorang itu ketika memakannya yadalluna wa yatadarra'una ila Allah, mereka merasa rendah, merasa ingin cepat diselesaikan daripada makanan tersebut. Jadi merasa bahwasanya ketika makan tersebut mereka merasa merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, sehingga mereka ingin cepat selesai daripada makan makanan tersebut. Ya'fu anhu likarahatihi wa khusyunatihi, mereka ingin segera tidak memakannya karena ketidaksukaannya terhadap hakikat daripada makanan tersebut. Ayat yang selanjutnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Dori tadi makanan yang hakikatnya kita tidak ketahui, tapi kalau dalam dunia itu adalah belukar yang dimakan oleh unta tadi. Kalau di akhirat tadi salah satu yang disembunyikan oleh Allah SWT ilmunya, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan tersebut la yusminu, tidaklah menggemukkan, wala yughni min ju', dan juga tidaklah mencukupkan daripada lapar, atau tidaklah bisa menutupi daripada lapar. Nah, ini jawaban ayat ini, jawaban daripada orang-orang musyrikin kala itu ketika ayat turun, laisa lahum ta'amun illa min dhuri. Tidak apa-apa makan dori katanya, karena unta juga bisa makan dori dan kenyang katanya. Orang-orang musyrikin mengatakan demikian, kemudian dijawab oleh Allah SWT, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan nanti yang berada di neraka itu tidaklah membuat seseorang itu gemuk, dan tidaklah membuat seseorang itu berhenti habis daripada lapar. Mufasir di sini mengatakan mensyarah, menjelaskan bahwasanya makan
makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka itu bukan untuk kebutuhan menghilangkan rasa lapar ataupun hawa nafsu untuk makan, tetapi mereka itu ya, kenapa memakan dori dan terpaksa memakan dori itu karena mereka ingin meredakan api yang ada dalam tubuhnya, jadi ingin menutupnya dengan makanan, tetapi makanan tersebut juga ternyata membuat dia tersiksa. Setelah dia makan, dia juga sama mencari minum, gitu ya. Tadi tusqa min ainin aniyah. Tetapi minum di neraka itu bukan untuk menghilangkan diri dari haus, ingin menghilangkan diri daripada azab yang sebelumnya. Itu tadi memakan dori, kemudian meminum air yang sangat mendidih tadi. Nauzubillahi min dzalik. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yaumaidin na'imah. Ayat yang ke-8, yaitu pembagian yang kedua adalah orang-orang yang pada hari itu wajah-wajah mereka na'imah, merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan hidup. Ini adalah orang-orang yang Allah SWT pilih dari kalangan orang mukminin yang taat, yaitu wujuhu yaumaidin na'imah, wajah-wajah yang terpancarkan daripada wajah mereka itu kenikmatan. Wahya wujuhul mu'minin sorot na'imatun lima syahidu min akibati amrihim, yaitu wajah orang-orang mukmin yang mereka merasakan kenikmatan, menyaksikan akibat daripada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wa ma'addahu Allahu lahum minal khair alladhi yafuqul wasfi, dan apa yang Allah SWT siapkan untuk mereka daripada kebaikan. Lisa'iha radiyah, ai li'amaliha alladhi amilatu fid dunya radiyah. Mereka orang-orang mukmin yang wajahnya itu berbahagia, mereka ridho, mereka puas, mereka menerima ya daripada balasan yang Allah SWT berikan terhadap amal-amalan mereka ketika di dunia. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, ai 'aliyatul makan murtafi'ah ala wairiha. Orang-orang mukmin yang wujuh yaumidin na'imah ditempatkan Allah SWT di surga yang tinggi. Di sini tafsirnya tinggi bisa berarti tinggi secara tempat, bisa juga tinggi secara kedudukan. Jadi dua-duanya ditafsirkan dalam kalimat aliyah, karena surga itu berada di atas dan neraka itu berada di bawah. Selain itu juga ada tempat yang mempunyai ketinggian dari segi makanan atau dari segi kedudukannya. La tasma'u fiha lagiyah. Di surga itu mereka tidaklah mendengar lagiyah. Lagiyah adalah kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seperti di sini al-kadzib, dusta, wal buhtan, sama ya, dusta, wal kufri, kekufuran, kemudian tidak juga syatam, celaan, tidak juga halaf bil kadzib, yaitu sumpah palsu dan lain sebagainya. Di surga hanya ada tahmid, pujian kepada Allah, dan zikir, tahmid atas nikmat yang telah mereka dapatkan dan juga zikir kepada Allah. Ini saja yang bisa disampaikan tadi tafsir surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai ayat 11. Semoga ini bisa menjadi pengingat kepada kita, terutama kepada diri pribadi sendiri. Semoga Allah SWT menggolongkan kita menjadi wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha radiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil Qur'an. Surat Al-Ghasyiyah seperti yang dijelaskan
menjelaskan tentang bagian pemandangan di akhirat. Ada beberapa surat di Al-Quran yang menggambarkan keadaan di akhirat. Yang agak rinci memang di surat Al-Wasyiyah, selain Al-Waqi'ah, selain juga Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, menggambarkan keadaan di akhirat. Di Al-Wasyiyah tadi artinya juga menutup. Al-Wasyiyah juga artinya tadi hilang kekuatan, hilang ini, bahasa kitanya pingsan ya. Di Al-Wasyiyah itu orang pingsan artinya, dengan huru hara di akhirat nanti. Di Al-Wasyiyah dijelaskan dua istilahnya di sastra Arab tibak, karena dijelaskan antara yang buruk tadi disebut di awal-awal, wujuhi yaumaidin khasyi'ah, dari orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhirat makanan walaupun berduri bisa mengenyangkan. Mereka beralasan karena makanan yang berduri pun untuk unta bisa mengenyangkan di dunia. Karena unta itu diantaranya keistimewaannya oleh Allah diciptakan letaknya di padang pasir, makanannya juga makanan yang keras-keras. Unta bisa ditakdirkan bisa makan yang keras-keras berduri itu. Makanya orang kafir melihat itu, kemudian digambarkan di Al-Quran ada makanan yang mirip, mereka kemudian unta saja makanannya begitu bisa kenyang. Maka oleh Allah kemudian dijawab la hismin wa la yughni min ju'. Yang di akhirat nanti makanan itu tidak bisa menggemukkan dan tidak juga bisa menghilangkan rasa lapar ya. Karena rasa lapar tidak bisa hilang, maka ingin makan lagi, padahal makanannya adalah dhari itu, berduri makannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagian dari kuliner di akhirat bagi orang yang musyrik itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di berikutnya orang yang pada hari akhirat juga wujuh yaumaidin naimah, wajahnya berseri-seri, senang, bisa'yiha radiyah. Kemudian disebutkan juga fasilitas yang Allah sediakan fi jannatin 'aliyah. Terus ayat berikutnya sampai nanti ada wa'wabum mawdu'ah, kemudian juga namariku masfufah wa zarabiyyu susah di ayat yang belum dijelaskan. Fasilitas bagi orang-orang yang bahagia, yang dapat kenikmatan itu. Semoga awal-awal surat Al-Wasyiyah ini nanti mungkin penjelasan berikutnya, mungkin episode berikutnya dari AA dilanjutkan. Fasilitas bagi orang yang mendapatkan kenikmatan baru sedikit sampai pada fasilitas fi jannatin 'aliyah. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa di episode yang berikutnya. Allah marhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan Al-Quran. Ini yang tambahan penjelasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pencerahan dari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran jadi rahmat bagi kita, jadi pedoman di dunia, dan nanti mudah-mudahan di akhirat jadi syafaat. Allah masfa'na bi syafaatil Quran. Mudah-mudahan kita disyafaati oleh Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bihi. Mudah-mudahan dapat syafaat di antaranya Al-Quran memberikan syafaat atas izin Allah. Semoga kita bagian dari mereka dan mudah-mudahan kita diangkat ke surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pengumuman seperti